Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, di sini ada Mistis. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten horor berikutnya. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman horor saya saat melakukan pendakian di salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa dengan judul Petaka Pendakian. Tanpa basa-basi, berikut adalah ceritanya. Siang itu, dua orang sahabat sedang berjumpa. Sahabat terbaik semenjak duduk di bangku SMA hingga saat ini. Pribadian yang dewasa dan energik, dan juga bisa diandalkan ketika ia butuh teman jalan ataupun curhat sekalipun. Sosok perempuan yang lagi benar-benar butuh refreshing karena penatnya hari yang penuh akan kepadatan mata kuliah. Mencoba membuka obrolan kepada pemuda berwajah tampan yang berada di hadapannya. Pemuda itu sebentar menyibakkan rambutnya, dan pemuda itu berkata, "Ya udah, kebetulan besok ada jadwal mendaki bersama teman-teman ke Bogor." Jelas dan padat suara pemuda yang mempunyai rambut belah tengah tersebut. Perempuan itu mengangguk dan mengiyakan tawarannya, dan perempuan itu berkata, "Sabtu kita berangkat naik motor biar lebih seru." Malam sebelum keberangkatan, perempuan lucu dan gemoy yang biasa dipanggil Rina sudah mempersiapkan semua peralatan untuk mendaki. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Sebelum matahari terbit, Rina bergegas untuk menjemput sahabatnya di rumahnya. Rina memang anak rumahan yang jarang keluar rumah. Rute biasanya hanya dari rumah ke kampus saja. Kebetulan rumah Rina dan pemuda itu memang tak begitu jauh, karena memang masih satu perumahan, hanya saja beda kompleks. Terlihat pemuda yang diakrab disapa Dio itu sudah menunggu di depan rumah. Kemudian mereka berkemas dan berangkat berboncengan. Dimulailah perjalanan mereka. Perjalanan yang ditempuh berjam-jam membuat mereka cukup kelelahan. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk singgah di sebuah curug. Dio pun berucap, "Ayo Rin, mandi." Rina hanya menggeleng dan menolak ajakannya. Pemandangan para wisatawan yang sedang menikmati dinginnya air kecuali Rina. Rina hanya mengeluarkan handphone genggamnya untuk berfoto dan mengabadikan keindahan alam air terjun itu. Keanehan muncul ketika Rina mulai berjalan menuju toilet. Rina berhenti sejenak, mencoba menajamkan pendengaran dengan apa yang ia dengar barusan. Namun ia kemudian menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Untuk sepersekian detik lamanya, ia kembali menajamkan pendengarannya. Kali ini tidak salah lagi, bahwasanya ia mendengar suara anak ayam. Rina teringat dengan kata-kata kakeknya, jika ada hal yang tidak sepatutnya didengarkan, salah satunya adalah suara anak ayam. Mendengar suara anak ayam seperti petanda sial bagi siapapun yang mendengarkan. Terlebih lagi di tempat seperti ini. Rina memikirkan hal yang menurutnya menyebalkan. Sosok itu adalah kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun ia mengerti. Sebuah pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Menegaskan sesuatu, bahwasanya dia sudah diincar oleh sosok itu. Ia tercekat panik, kemudian bergegas keluar dari toilet. Degup jantung, nafas terengah-engah, menjelaskan bahwa Rina sudah berlari cukup jauh menuruni jalan tanah bergelombang dan menjauh dari toilet. Ia berpikir kali ini sudah aman. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara lantang milik Dio, jika Dio sedang memanggil namanya. Saat sampai di bawah,
hal yang tidak enak pun terjadi. Mendadak pusing, mual-mual, dan juga terasa berat seperti ada yang menempel di badannya. "Rin, kamu kenapa kok mau muntah gitu?" tanya Dio berjalan naik ke arahnya. Rina menjawab dirinya baik-baik saja, padahal apa yang barusan menimpanya adalah satu petanda bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. "Ya sudah, kita cari makan siang dulu yuk," ajak Dio. Baru beberapa langkah Rina meninggalkan tempat itu, ia baru sadar jika sedari tadi ada sosok yang sedang memperhatikannya. Sosok yang sering ia dengar ada di hutan pada umumnya. Kini, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, ia akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Degup jantung tak henti berpacu. Tubuhnya kini basah karena peluh. Wajahnya dipenuhi keringat. Rina mencoba menahan rasa takut, kemudian memberi isyarat kepada Dio untuk berjalan lebih cepat, mengabaikan mereka yang masih berdiri memperlihatkan keberadaannya. Setelah kejadian itu, Rina lebih sering diam, dan ketika mereka sudah sampai di sebuah warung, lagi-lagi Rina melihat sosok yang tadi ia lihat sebelumnya sedang berdiri di sisi toilet. Rina memastikan sekali lagi. Saat ia menajamkan penglihatannya, ternyata sosok perempuan itu sudah menghilang. "Rin, kamu kenapa?" katanya Dio. Rina menggeleng. Ia belum bisa menceritakan hal ini kepada Dio, terlebih lagi jika teman-teman yang lain ikut tahu. Ia tak mau menggagalkan rencana kali ini. "Kamu kenapa? Makan kok ngelamun gitu?" ujar Dio sedikit menekan. Sekali lagi Rina hanya menggeleng, kemudian memasukkan sesuap nasi dan lauk ke dalam mulutnya. "Ya sudah, setelah ini kita singgah dulu ke rumah nenekku. Istirahat dulu di sana sebelum muncak," ajak Dio. Setelah meninggalkan curug, mereka langsung menuju ke rumah nenek Dio. Namun di sepanjang perjalanan, perasaan Rina sedikit tak enak. Ia mendengar suara anak ayam sekali lagi, seperti terus mengikutinya. Tak kuasa menahan sakit kepala dan badan semakin berat, Rina meminta beristirahat menepi ke jalan. Saat itulah seketika Rina terjatuh pingsan. Tentu saja Dio panik dan mengira Rina sakit. Namun apa yang sedang dialami sepertinya menggendong beban berat yang mengakibatkan kondisi Rina lemas. Tak beberapa lama Rina tersadar. Aroma kayu putih membuatnya berangsur membaik. Mata sayu memandangi sekitar. Terlihat tak begitu jelas, ternyata Dio dan yang lainnya sedang mengerubungi dengan muka cemasnya. "Rin, kamu sakit?" tanya Dio khawatir. Rina menjawab beralasan jika ia hanya kurang tidur saja karena terlalu bersemangat, jadi semalam belum sempat istirahat cukup. Di sepanjang perjalanan menuju rumah nenek Dio, tak lupa Rina selalu berdoa hingga suara anak ayam itu menghilang dan merasa baikan. Sekitar setengah 6 petang mereka sudah tiba di rumah nenek Dio. Rina bersyukur jika sore itu mereka bisa sampai tujuan sebelum maghrib tiba. Setelahnya mereka beristirahat sejenak, kemudian memutuskan untuk memasak makan malam. Keanehan mulai terjadi ketika Rina hendak mencuci beras di belakang. Kebetulan kamar mandi di rumah ini memang terpisah dari rumahnya, jadi ia harus berjalan beberapa langkah ke belakang baru bisa mengambil air untuk dimasak. Rina bisa merasakan bahwa hawa yang sangat dingin berhembus, membuat bulu kuduknya berdiri. Terlihat persawahan dan kebun pisang di sebelah kiri. Saat netranya menyisiri batang-batang pisang, di antara pohon itu ada sosok putih yang berdiri dengan muka hitam legam.
Sosok terbungkus yang menyerupai guling dengan warna kontras tengah mengawasinya. Terlihat kepalanya pelan-pelan bergerak lalu melayang ke arahnya. Rina berteriak sekuat tenaga. Dengan cepat, Dio dan beberapa teman yang lain berlari menghampiri Rina. Rina tengah duduk menyembunyikan wajahnya dalam dekapan tangannya. "Hai, kenapa Rin?" tanya Dio penasaran. Rina menjelaskan apa yang ia lihat barusan sembari tangannya menunjuk kebun pisang. "Gak ada apa-apa Rin. Kamu," balas Dio yang kemudian dipotong oleh neneknya. "Ajak temanmu masuk. Jangan di sini lama-lama." "Iya, Nek. Ayo masuk. Sudah gak apa-apa," ucap Dio menenangkan. Sesampainya di dalam, Dio mengingatkan Rina untuk membaca istighfar dan banyak-banyak berdoa. Malam berlanjut dan kini mereka terpisah. Ruangan wanita di kamar nenek Dio, sedangkan yang laki-laki di kamar sebelah yang ditinggali oleh kakek Dio. "Sudah malam, tidurlah kalian. Jangan keluar rumah malam ini," ucap wanita tua yang tak lain adalah nenek Dio. Malam sudah larut. Rina terlelap dalam tidurnya. Sebelum tiba-tiba ia mencium aroma dari kembang yang sangat wangi. Aromanya asing tapi rasanya Rina pernah menciumnya. Tidak salah lagi, katanya dalam hati. Aroma ini adalah aroma melati. Rina pun mulai membuka matanya. Di tengah kegelapan kamar, dia merasakan kalau tidak jauh dari tempatnya sedang berbaring, terlihat seseorang sedang dalam posisi bersimpuh. Sosoknya terlihat tidak begitu jelas, tapi ia bisa melihatnya kalau sosok itu adalah seorang wanita. Rambutnya panjang tergerai sampai menyentuh lantai. Posisinya bersimpuh membelakangi Rina. Rina yang masih belum sepenuhnya sadar nampak terhenyak di atas tempat tidurnya. Ia memandang pada bagian kepala seperti ada sesuatu yang berkilau kekuningan seperti sebuah mahkota. Mengenakan kebaya dengan hiasan selendang di pinggangnya. Yang anehnya terlihat familiar bagi Rina. Anak itu nampak bingung apakah dia sedang dalam kondisi bermimpi atau sudah terjaga. Selain itu, aroma wangi dari melati nampaknya berasal dari sosok wanita yang ada di hadapannya ini. Rina pun berusaha bangkit dari tempatnya sedang tidur, tapi tiba-tiba sosok yang masih terlihat samar-samar itu berkata dengan suara yang sangat lembut. Rina bingung, sementara yang lain sudah terlelap dalam tidurnya. Dengan cepat, Rina menarik sleeping bag dan menarik resleting hingga menutupi tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan seperti ada yang menyentuh ujung kakinya. Tangan dingin itu menggerayangi sangat pelan, menyentuh kaki dan jari-jarinya. Kuku panjangnya membuat tak nyaman. Setelahnya, kini badan Rina terasa berat, membuat tubuhnya terasa kaku, susah bergerak, nafasnya ngap-ngapan. 7 kali Rina melantunkan kalimat ayat kursi. Ia bersyukur akhirnya terlepas dari rasa berat itu. Hingga azan subuh berkumandang, Rina terlelap dan memimpikan sosok ratu menuntun dengan tangan lembutnya. "Ikutlah denganku. Aku akan nikahkan kamu dengan adikku, seorang pangeran di istanaku." Rina mengikuti langkahnya yang terus berjalan, membawa dirinya ke sebuah istana yang sangat megah. Beruntung, Rina terbangun dan langsung duduk. Merasakan heran karena dikerubungi oleh semua orang yang ada di rumah itu, termasuk seorang ustadz. Dalam keadaan yang belum sadar sepenuhnya, ia menanyakan perihal apa yang sudah terjadi menimpanya. Namun,
tak ada jawaban dari siapapun hingga ia diberikan minuman oleh seorang ustadz. "Kamu gak paparin?" Dio kemudian duduk di sebelahnya. "Subuh tadi kamu berjalan ke arah pos dengan tatapan mata kosong," jelas Dio. Sempat tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya tersebut, ia kemudian menceritakan rentetan kejadian yang menimpa Rina 1 jam lalu. "Untung teman-teman yang lain mengejar tadi, kalau tidak mungkin kamu sudah di bawah lembut," jelas Pak Ustadz. Di pos masih ada pemuda yang jaga tadi. Saat kamu ditanya, kamu cuma diam saja. Terus mereka cegah kamu untuk masuk ke kuburan, tapi malah ngamuk karena kesurupan. Lalu kakek panggil Pak Ustadz." Panjang lebar kakek. Rina mengangguk. Ia paham dengan rentetan kejadian itu. Namun laki-laki ia harus merahasiakan sesuatu yang lain kepada semua orang yang ada di ruangan yang tak terlalu besar itu. "Syukur alhamdulillah, kamu masih baik-baik saja, Nak. Sudah istirahat dulu," pungkas kakek. Siang itu Rina berbaring merasakan sakit di badan sembari mendengarkan teman-teman di luar yang mengobrol tentangnya. Seorang wanita masuk. Salah satu teman dia membawakan makan juga teh panas. "Mbak, aku boleh nanya kan?" kata perempuan berlesung di pipi kanannya. Rina mengangguk. "Mbak lagi datang bulan ya?" Ia menggeleng dan menjawab dengan alasan jika dirinya hanya kurang istirahat saja. "Ya sudah, mungkin Mbak besok nggak usah ikut muncak karena kondisi seperti ini." Rani hanya tersenyum sembari menyuruhnya untuk makan. Rani yang sepertinya mengetahui jika Rina ada sesuatu yang disembunyikannya, hanya tersenyum menyikapi Rina yang belum menceritakan keadaannya kepada siapapun, termasuk dengan Dio sahabatnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.